Halo teman-teman Indonesia, kalian semua pasti terkejut. Kenapa dia berbicara dengan bahasa Indonesia tanpa pengalaman tinggal di Indonesia? Siapakah dia? Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang baru hadir, terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara kepada Anda yang hadir di channel ini. Pada hari ini saya akan membuat satu video reaction yang berjudul Kenapa Belajar di Jurusan Bahasa Indonesia di Ukraina? Cerita saya katanya. Dan sebelum itu video ini saya dapat daripada channel Eni Korzenko. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Eni Korzenko dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang pembina guys. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Halo teman-teman Indonesia, kalian semua pasti terkejut. Kenapa dia berbicara dengan bahasa Indonesia tanpa Wah, orang pengalaman Ukraina, tinggal guys. di Indonesia? Siapakah dia? Di video Orang ini, Ukraina saya berbicara akan bahasa mencoba Indonesia. menjelaskan semuanya. Ayo. Teman-teman, hari ini saya memutuskan memakai baju tradisional Indonesia, batik. Ini sangat cocok dengan semuanya. Yaitu semuanya dimulai pada tahun 2020 ketika saya telah sangat bingung setelah selesai sekolah. Ini saya dengan ibu di kelulusan sekolah saya. Ke universitas mana, belajar apa yang saya mau. Saya tidak pernah tahu apa yang saya mau lakukan di hidup ini. Saya telah hanya 17 tahun dan juga saya berasal baru dari 17 tahun. kota yang kecil sekali. Sejumlah orang di sana hanya 15.000 orang dan tidak ada universitas di kota ini. Tapi saya memang telah belajar di sekolah dengan baik sekali. Saya telah sangat rajin dan telah punya cita-cita yang besar sekali untuk pindah ke kota lain, terutama ke ibu kota Kiev. Tapi kemana ya? Untungnya ada telah teman saya yang punya pengalaman tinggal di negara Asia. Dan saya telah tertarik dengan budaya Asia. Kenapa tidak ya? Dia Yaitu tertarik saya dengan pikir budaya bisa Asia, menjadi guys. penerjemah, ya. Tapi Dia mau nanti jadi ibu translator saya ya, bertanya, penerjemah. Anya, bahasa apa yang kamu mau belajar? Saya menjawab, pasti gak bahasa Eropa karena saya tidak suka cuaca dan budaya ini. Ayo lihat pilihan yang kita punya. Dan memang situasi telah sulit sekali karena di keluarga kita tidak telah punya banyak uang untuk masuk ke Universitas Shevchenko di Kiev, di mana saya sekarang belajar ya. Karena universitas ini tersebut yang terbaik di Ukraina dan memang mahal sekali untuk masuk. Tapi kalau ada kesempatan, kalau saya lulus semua ujian dengan baik sekali, saya bisa dapat beasiswa tanpa biaya kuliah. Yaitu saya berhasil lulus semua ujian, ini telah motivasi yang besar untuk saya. Dan ada telah beberapa jurusan dengan bahasa Asia, yaitu ada bahasa Cina, bahasa Jepang, dan jurusan bahasa dan sastra Indonesia, di mana kita bisa belajar 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Korea. Inggris, Indonesia, Korea. Yaitu saya pikir saya mau. Dan dalam 1 minggu saya dapat jawab bahwa saya berhasil dapat beasiswa itu. Yaitu saya telah sangat bahagia, saya telah sangat terkejut dan tidak bisa percaya bahwa ini terjadi. Yaitu nanti kita dengan ibu pergi ke Kiev, masuk ke universitas, dan Dia dapat beasiswa guys. Wah. Di dekat universitas ini kita telah sangat bahagia. Yaitu seperti biasa pada September 1 kita mulai belajar bahasa Indonesia di universitas dan kita telah punya dosen orang Indonesia yang telah tinggal di Ukraina udah selama 40 tahun.
Setelah sunat bagus, 3 ke praktis 40 tahun tinggal di Ukraina, tapi orang Indonesia. sayangnya tahun pertama telah sulit karena kita belajar online karena COVID. Tahun kedua telah juga sedih karena ada telah sulit momen di negara saya, dan sekarang saya masih melanjutkan belajar bahasa untuk menunjukkan semuanya pada kalian, dan ketika saya dapat pendukungan dari kalian, ini juga Dukungan motivasi guys, saya mendapat sekali. dukungan. Apa yang saya telah ingin sampaikan kepada kalian, ini pikiran saya hanya ya. Pertama kita harus belajar banyak. Karena ketika kita pertama terus belajar. dapat banyak ketahuan dan pengalaman yang nanti di masa depan kita bisa menggunakan di mana-mana, di kerja ya terutama. Seperti saya telah menceritakan, ya saya belajar banyak. Untuk mempelajari sejarah Ukraina, saya menggunakan cetakan tanggal di cermin untuk mengingat semua tanggal. Saya memang belajar semuanya, dan terutama bahasa Inggris ya yang sekarang saya menggunakan, yaitu ini memang penting. Dan kedua, jangan menyerah dan ikuti Belajar setiap terus. Yang kedua, impian atau jangan tujuan menyerah. kalian ya, karena kalau kita tidak coba, kita tidak akan tahu ya kesimpulan mana kita bisa dapat. Yaitu makasih sekali untuk mendengar cerita saya. Saya berharap ini telah menarik sekali, dan sampai minggu depan karena ada akan September 1, dan mungkin saya berusaha membuat video di universitas dan juga dengan teman kelas saya yang juga belajar bahasa Indonesia, yaitu menulis mohon apa yang kalian pikir tentang ide saya tentang semua hal ini. Saya akan sangat menarik untuk membaca ide kalian. Yaitu Oke. sampai jumpa, makasih, dadah. Demikianlah video daripada channel Eni Korzenko guys. Walaupun dalam video ini Eni Korzenko dia berusaha keras untuk berbicara seperti mana lokalnya warga Indonesia. Namun dia masih lagi banyak perkara yang dia perlu perbaiki dari segi sebutannya guys. Sebutannya, cara menyebut, cara membunyikan. Itu antara perkara yang perlu diperbaiki oleh Eni Korzenko. Pada saya orang Ukraina yang belajar bahasa Indonesia di Ukraina guys, bukannya di Indonesia. Dan dia memberi informasi kepada kita bahwa sewaktu dia mengambil jurusan bahasa Indonesia ini di Ukraina, sewaktu ini pandemik, namun dia terus belajar, berusaha, walaupun belajar secara online guys. Itu perkara yang menarik yang coba disampaikan oleh Eni Korzenko dalam video ini. Dia mendapat beasiswa daripada pemerintah Ukraina untuk mengambil jurusan bahasa Indonesia guys. Dan dia mengatakan bahwa ada 3 pilihan bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Korea. Dan dia lebih memilih belajar bahasa Indonesia guys. Satu perkara padanya, waktu dia membuat video ini, dia memakai baju tradisional daripada Indonesia guys. Itu menunjukkan bahwa dia berusaha keras untuk coba mencintai bahasa Indonesia, dan juga dia coba untuk menyelami bagaimana budaya Indonesia itu dia boleh merasai energinya guys. Secara keseluruhan dalam video ini saya melihat bahwa Eni Korzenko, seorang pelajar 17 tahun daripada Ukraina, memang sangat berminat, dan dia mengatakan bahwa dia akan belajar bersungguh-sungguh. Itu perkara yang paling menarik, katanya dia tidak akan mudah berputus asa, dan dia ingin meminta dukungan daripada kalian. Semoga dia terus bersemangat untuk belajar bahasa Indonesia. Overall dalam video ini, walaupun Eni Korzenko masih lagi belum lancar banget ngomong bahasa Indonesia, namun saya melihat bahwa caranya berbicara dalam bahasa Indonesia, walaupun belum persisnya orang Indonesia, terlihat bahwa dia mempunyai kesungguhan yang begitu jelas. Dia mempunyai semangat yang sangat jitu untuk memastikan bahwa dia bisa ngomong bahasa Indonesia guys. Itu yang memang jelas terlihat usahanya,
memang jelas terlihat bahwa dia bersungguh-sungguh untuk mendalami bahasa Indonesia. Apakah Anda setuju sekiranya saya mengatakan bahwa orang Ukraina ini jatuh cinta kepada Indonesia karena dia ingin datang ke Indonesia, guys? Itu sedikit banyak pandangan daripada Raja Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan tentang video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum, bye-bye.